Called
Anda ingin tahu apa yang benar-benar menunjukkan siapa yang mengendalikan kita, siapa tuan kita yang sebenarnya, you want to know? Follow the money. Kalau saudara ingin menginvestigasi di mana hati kita bersandar, kalau saudara ingin tahu apa yang hati kita layani, kalau Anda ingin tahu bagaimana saudara put your rest itu into something, sumber harga dirimu yang sebenarnya, arti hidupmu yang sebenarnya, follow the money. Kemana kita paling mudah untuk hamburkan uang dengan senang hati? Kenapa kok orang itu rela bayar banyak hal untuk kecantikan? Mengapa sebagian dari kita uang keluar begitu saja dari kantong kita ke penampilan kita, citra tubuh kita? Kenapa banyak sekali orang menghabiskan banyak uang untuk apa? Rumahnya. Karena akhirnya kita itu
menunjukkan ini. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Alkitab mengasumsikan bahwa kita pasti memiliki harta. Artinya gini, setiap kita pasti memiliki harta. Apa yang kita nilai berharga di dalam hati kita. Pertanyaannya, harta yang mana yang kamu anggap berharga? Apakah harta yang kekal atau harta yang fana? Alasan mengapa hidup kita begitu rapuh serta mudah goyah dan hancur karena kita menaruh nilai tertinggi pada hal-hal yang fana dan sementara. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita kalau semua kecemasan hidup, ketakutan, kemarahan, keresahan, itu semua datang karena kita menaruh nilai terlalu tinggi kepada hal-hal yang fana. Ini yang terjadi. Saudara, makanya firman Tuhan berkata, solusinya apa? Gini saudara, alihkan apa yang kita anggap bernilai atau berharga bukan kepada hal yang fana, tetapi kepada Tuhan di surga. Kita bisa melihat keberhargaan Kristus. Mengapa Kristus mau dan rela turun ke dunia? Dengarkan saya, Yesus Kristus memiliki semua harta, memiliki semua status, memiliki semua keamanan, memiliki semua kehormatan, memiliki semua keindahan. Apa yang kurang? Kekayaan. Dia punya semua. Apa yang dia lakukan? Yang paling kaya lahir dalam kemiskinan, hidup tanpa rumah, dimakamkan di makam pinjaman, tidak punya makam, nggak punya apa-apa, meninggalkan semua hartanya. Untuk apa? Untuk beli saudara, untuk bayar lunas harga saudara, untuk membuat saudara yang semestinya dibuang ke neraka, supaya saudara diterima jadi umat kesayangan Allah. Waktu kita lihat Yesus Kristus mati telanjang, mati tanpa apa-apa, mati buruk rupa, kehilangan segalanya. Ketika kita melihat Yesus Kristus, dia rela bayar harganya untuk menjadikan kita hartanya. Di situ saudara baru sadar, wow, gak ada yang lain yang mempesona hatiku, gak ada yang lain yang menggerakkan hatiku. Hanyalah Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa setiap harta selain Yesus akan memaksa Anda untuk mati-matian untuk mendapatkannya, membelinya. Tetapi Yesus satu-satunya harta yang tak ternilai, yang justru rela mati untuk mendapatkan Anda, untuk membeli Anda. Hari ini saya berdoa supaya hati saudara dikalibrasi, supaya saudara dapat melihat Kristus sebagai harta kita yang paling berharga. Saudara, saat kita melihat Kristus sebagai harta yang paling berharga, uang hanyalah menjadi alat yang berguna. Karena uang adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat. Yang setuju katakan amin. Jangan jadikan Tuhan menjadi alat untuk mendapatkan uang, tetapi jadikanlah uang untuk menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Karena Injil, hati kita tidak mudah khawatir, tidak mudah resah. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena Injil, uang hanyalah sarana, bukan tujuan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Karena Injil bukan lagi berkat materi, melainkan Kristus yang menjadi harta yang paling berharga. Yang setuju katakan amin.
如江河充满我心，陪我过漫长的雨季，陪我过炎热的夏天。主的爱高山如江河充满我心，主恩典高山如江河，主恩典高山如江河，主恩典高山如江河充满我心，陪我过漫长的雨季，陪我过炎热的夏天。主恩典高山如江河充满我心。Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. 主平安高山如江河，主平安高山如江河，主平安高山如江河充满我心，陪我过漫长的雨季，陪我过炎热的夏天。主平安高山如江河充满我心。Kasihnya seperti sungai di hatiku,主的爱高山如江河充满我心。Rumah sakit, penjara, dan kuburan. Ada seorang pria kaya memandang keluar jendela dan melihat seorang lelaki mengambil sesuatu dari tong sampah. Ia berkata, "Syukurlah, saya tidak miskin." Orang miskin memandang sekeliling dan melihat seorang pengemis compang-camping di jalan. Ia berkata, "Syukurlah, walaupun saya miskin, saya tidak menjadi pengemis." Si pengemis memandang ke depan dan melihat ambulans yang membawa orang sakit. Ia berkata, "Syukurlah, saya tidak sakit." Orang sakit di rumah sakit melihat troli membawa jenazah pasien. Ia berkata, "Syukurlah, saya masih hidup." Ternyata, hanya orang yang sudah mati yang tidak dapat berkata, "Syukurlah." Mengapa kita sering lupa untuk bersyukur? Karena hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan hidup. Sesekali berkunjunglah ke 3 tempat, yaitu rumah sakit, penjara, dan kuburan. Di rumah sakit, kita akan memahami bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Di penjara, kita akan menyadari bahwa kebebasan adalah hal yang paling berharga.
Di kuburan, kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa. Karena tanah yang kita pijak hari ini akan menjadi atap kita di esok hari. Selagi kita masih diberi waktu dan kesempatan, perbanyaklah berbuat baik pada orang lain. Hendaklah kita selalu bersyukur, terlepas dari apapun keadaan kita.